Halo guys, kembali lagi bersama Elven Eleven. Nah, kali ini kita akan main game Coral Island lagi. Sebelum masuk ke gameplaynya, aku mau jelasin sesuatu nih. Setelah dipikir-pikir, kalau aku buat videonya tiap hari in-game, record terus, tuh bakal jadi perjalanan panjang banget nih. Karena game ini emang butuh waktu lama buat farmingnya, buat ngumpulin uangnya, buat ngumpulin bahannya, buat upgrade ini itu. Terus buat ya event-event yang lainnya, quest-quest yang lainnya. Nah, jadinya aku bakal bikin video gameplayku berupa semacam tutorial kali ya, atau event-event khusus mungkin. Jadi nggak semua hari aku record gitu. Tapi tetap bakal aku jelasin di next video proses apa aja sih yang udah aku jalanin gitu, udah aku lakuin apa aja gitu. Oke, lanjut gameplay yang kemarin ya. Kemarin aku lanjutin ini game ngerjain quest-quest yang di awal. Nah, pas ngerjain kok ada cutscene yang kalian harus lihat banget nih. Karena menurutku itu penting banget buat kalian tahu karena itu jalan ceritanya ya. Walaupun ada satu cutscene yang penting tapi ya nggak ke-record lah. Oke, kita langsung mulai gamenya aja ya. Sabar, sabar. Sabar dulu. Menunggu loadingnya. Mohon bersabar. Nih, nanti kalian akan langsung disuguhkan cutscene eh mimpi ya. Mimpi yang dialami oleh Elven Eleven di game ini. Menurut kalian game ini bagus atau enggak? Kalau bagus, bisa kalian coba loh. Coral Island, gameplay simulasi asal Indonesia. Baru awal aja gamenya udah seseru itu. Bukan baru awal ya, early access sih udah bagus ini game. Ya. Nah, ini dia. Terus bersabar. Harus bersabar. Nah, ini. Itu menghubungkan tempat yang akan kita lewati. Quest selanjutnya ya, buka quest selanjutnya. Kita disuruh ke sana. Ini nih. Kita cek email. Disuruh ke lab. Laboratoriumnya di kota ini. Terus human Chieftain naik yang tadi mimpi itu jalan buat ketemu sama Chieftain ini. Gimana caranya? Nah, ini ada bunga-bunga ini kita harus ikutin langkahnya. Tapi sebelum itu kita siram-siram dulu nih. Udah nambah peta satu lagi, udah panen, udah ganti panenan. Terus juga di sini bisa kalian lihat ada tambahan itu ya apa? Aduh habis. Ada tambahan furnace sama tempat bikin kaca. Kaca, arang, gitu. Furnace-nya bisa itu furnace dibikin, crafting, tapi blueprint-nya dapat dari blacksmith. Jadi pagi-pagi habis bangun tidur kalian akan didatangi blacksmith. Pablo namanya. Dan kalian harus ngerjain misinya untuk membuat furnace ini. Mari kita ikuti jejak bunga ini. Kita bakal diarahin kemana nih? Bantuannya sih sisi kiri. Sisi kiri farm. Sisi kiri ladang kita.
Nih, ikutin terus jejak bunganya. Ikutin terus. Nah, di sini ada jalan. Kalian bisa ambil beberapa ya lutan lah, gatheringnya. Nah, sisi ini tadi yang di dalam mimpi ini jembatan kayu ini. Nah, ini dia cutscene yang kuanggap penting nih. Yang mana ada NPC Chieftain itu tuh kayak menurutku menggambarkan Indonesia banget ya. Mengapa kok Coral Island nih dibuatnya asalnya Indonesia tuh ya apa ya? Karena ini salah satu ciri khasnya selain pura temple yang video sebelumnya aku tunjukin. Kita nggak tahu ya siapa dia. Sejenis apa ini? Chieftain. Oh, dia Chieftain ini giant ya, giant. Temannya Nobita bukan ya? Lihat. Come here. Lihat ini. Ada yang bisa baca kalian? See unit power. Okay, they are to help goddess. Kita di sini untuk menolong goddess yang sakit ya di sini. Bener nggak ya terjemahannya? Nah, di sini kita kayak di apa ya? Dikasih ritual. Kita jadi penyelamat pulau ini. 5, 4, 3, 2, 21-nya mana? Udah 0 aja lu. Nih. Humbaya. Tanah, air, angin, api. Kita jadi avatar, The Legend of Aang. Wih, kita terbang. Wah. Nggak semacam dapat kekuatan tapi ya. Dapat kekuatan alam. Gum. Apa nih? Kita tanya apa nih? Sickness kan? Apakah penyakitnya sakit? Sacred site, because God is sick. When God is not sick, sacred site also not sick. Nah, ready you are to meet Goddess. Nah, Goddessnya ini di Lake Temple yang kemarin kita rumahnya dia tuh di Lake Temple yang kemarin kita kunjungi. Cuman kan kemarin aku cobain track belum ada. Ternyata harus ada cutscene ketemu sama Kanner di balai kota buat tahu ranking kota ini gimana. Jadi di sini kita penyelamat island atau penyelamat pulau yang harus naikin ranking kota ini balik lagi biar jadi bagus gitu. Nah, ini. Dadah. Bye-bye, Chieftain. Gumi. Ku namai dia Gumi. Wih, third eye. Nah, di sini kalian bisa kalau ada kayak begini kalian ambil aja karena candy-nya ini permennya ini lumayan banget buat apa? Stamina. Ada shiitake. Oh iya, kemarin kan itu ya, kita udah dapat beberapa equipment atau tool kayak X, terus cangkul, terus penyiram ini, terus X. Nah, sekarang kemarin aku dapat apa? Ini alat pancing sama bagnet atau serangga lah ya. Jaring serangga. Tujuannya buat nangkep serangga kayak gini. Nah, dapat wasp lebah ya.
Ini ada siapa ini? Mark. Wih, serem juga dia. Udah. Nah, untuk ketemu chieftain-nya tadi, di malam sebelumnya kita harus ke salah satu pohon keramat kayak gini. Terus aku juga udah buka itu ya, buka apa? Namanya mining, tempat mining. Nah, mungkin nanti habis ini kita ke sana ya. Kalau kalian sempet apa awal-awal setelah kayak dapat pancingan atau quest yang lain, tuh kalian sempetin lewat bentar lewat mana? Lewat bukan. Ini sambil muter ya, sambil looting biasa gathering. Ini terpaksa aku tunjuk, bukan terpaksa sih, aku tunjukin satu hari. Soalnya bagus tuh cutscene-nya. Kita harus ketemu sama gadesnya. Mancing sama eh cari ada ulet sama cari serangga, cari ikan sama cari serangga itu pakai stamina ya. Nah, kalian sempetin lewat sini, nanti bakal ada cutscene yang di sini ada bangunan yang video sebelumnya kan dibangun ya, baru dibangun. Nah, ketika tanggal berapa ya? Tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal 6 Spring di in game, tanggal 6 in game. Di sini bakal ada demo. Ini perusahaan yang menyebabkan lautnya jadi kotor ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Sama kalian sempetin di museum nih, pergi ke museum, masuk ke museum. Nanti kalian juga bakal dapat cutscene. Nah, cutscene-nya itu kita disuruh ngumpulin serangga sama ikan atau barang-barang langka ya, barang-barang langka. Bisa didonate. Contohnya aku mau donate warp sini. Nah, ini tergantung berapa yang udah kalian donate, nanti kita bakal dapat hadiah. Nah, karena kita udah donate warp, ini kita simpen dulu ya. Kita donasi yang bukan lama. Itu double. Nah, untuk dapat pancingannya, bentar ada ketemu orang baru. Kita harus menyapa orang baru. Halo Lily. Yes. Ya. Nah, untuk dapat pancingannya tuh kalian pergi ke sini. Beach Shack namanya. Beach Shack. Waduh, kalau salah ngomong, maaf ya. Bisa ambigu itu. Nah, terus pohon keramatnya itu ada di beberapa tempat selain di tempat mining di sini tadi. Terus bisa bentar di mana ya? Di tempat di sini ini. Terus ada empat. Terus di sini kalau nggak salah di sekitar sini atau ya di sini kayaknya di sini atau di mana. Sama di di depan laboratorium. Di depan laboratorium. Di sini ya, di sini. Di sini ada pohon keramat juga. Ada 4 lokasinya. Halo. Good. Nah, oh ya, mumpung sekalian lewat sini, aku mau ngasih tahu juga nih. Kemarin aku ngerjain mission board ya di Eran ini. Ntar kalau ada taksnya itu diminta sama oh
apa ya nyebutnya? Penghuni kota ya, penghuni kota. Kayak kemarin aku dapat quest dari Dinda. Ingat Dinda kan? Yang kemarin, wih dapat common starfish. Nah, itu pentingnya kita obrak-obrak sampah ya. Siapa tahu dapat dapat ikan atau dapat yang lain yang langka mungkin atau carinya susah. Kan lumayan. Ini ada orang baru nggak? Nah, oh ya, sama sama cara tahu ada orang baru atau enggak, kalian bisa cek di map. Kalau misalkan ada orang baru, itu biasanya ada tanda tanyanya. Dia bukan foto orang kayak gini. Misalkan aku belum pernah ketemu Ane nih. Nah, tapi di sini kan aku udah ketemu Ane ya ada gambarnya. Kalau belum ketemu ya tanda tanya. Ini kamu jangan lari. Yo, ya nggak bisa ditangkap lagi udah. Untuk ke Gadesnya, ke Lake Temple-nya ada dua ya, ada dua jalan. Bisa lewat sini, bisa lewat depan atau lewat yang kiri, jalan kiri. Ya, lewat sini yang. Oh, baru mau nunjukin jalan dekat sini. Ini dia Gadesnya. Gades. Ya, ya. Ush. Ada bunga-bunganya. Dibalikin di sini. Nah, ini altarnya nih. Altar di sini penting banget ya buat misi kita, buat progres kita ke depannya. Karena dengan adanya altar ini kita bisa kayak dapat sesuatu yang penting gitu. Nah, kita aja kayak kita di sini disuruh dapat amanah nih dari Gadesnya buat nyelamatin ini pulau. Gimana caranya ini pulau tuh buat biar bisa balik kayak awal, kayak bagus lagi itu gimana? Nah, kita mulainya dari altar yang sebelah kiri dulu ya. It will eat your jaw. Jaw apa jaw? Tidak, Gades. Gades, kamu jangan menghilang. Nah, ini kita harus ngerjain sesuatu nih. Tapi nggak ada di quest. Jadi Temple Offering kayak melengkapi kebutuhannya si Gades ini untuk menyelamatkan Coral Island ini. Nah, nih kita masuk dulu ya, baru kita lewat jalan sebelumnya. Kita bisa crop altar. Kita butuh apa aja sih di sini? Yang pertama esensial. Nah, kita bisa masukin apa aja yang dibutuhin. Oh, harus 10 ya, harus 10. Kalau kalian misalkan lupa, kalian bisa foto aja nggak apa-apa. Ini kita melengkapinya 5 ya. Kita bisa milih antara mau melengkapi kayu. Dari 7 ini kita bisa milih antara bibit pine, terus oak seed atau maple seed atau sapnya, terus kayu, batu, sama fiber. Ini yang lainnya bisa kayak wasabi, morel, kita udah ada kan morel, turnip, carrot lagi nanam aku. Terus daisy. Bisa dilihat yang lain lagi kayak apa aja yang dibutuhin. Ini yang summer ya, sesi sesajen ya benar, sesajen. Bukan permintaan, sesajen. Ciri khas ya, ciri khas. Ada ciri khas Indonesia juga kan di situ. Nah, kalau yang ini kita harus bintang perunggu, istilahnya perunggu. Nah, bintang perunggu ini maksudnya gimana, kayak dia kualitasnya lebih tinggi dari yang nggak ada bintangnya. Ada bintang perunggu, perak, sama emas. Nah, kalau permintaannya perunggu ya kalian harus masukinnya perunggu atau bisa lebih, kayak misalkan perak atau emas. Gimana dapetinnya? Itu nanti kita pelajari di next video aja ya. Nah, aku bakal nunjukin mungkin. Nah, ini jalannya ya, jalan yang
yang ku bilang ada 2 jalan. Nah, ini pohon keramatnya yang lain. Bisa nangkep. Nah, karena miningnya udah buka sama ada furnace juga. Wah, ada baru nih. Udah lewat. Kita langsung ke mining aja ya. Aku bakal ngasih tahu caranya mining kayak gimana. Terus bisa ada apa aja sih di dalam gua mining itu? Masa nggak kepo? Tapi dari early access keren sih. Update-nya keren-keren. Aku akuin yang sebagai penikmat di early access terus main full release-nya, wah, takjub sih. Takjub. Keren. Kayak update-nya tuh nggak biasa-biasa aja. Mungkin ada. Kalau kalian masuk ke mining, usahakan kalian bawa bawa itu apa makanan buat stamina karena di dalam tuh baru masuk bisa-bisa udah keluar-keluar jam 9. Ya, ini kalian waktu untuk buka mining ini di video sebelumnya bukan video sebelumnya. Setelah beberapa hari ke depan dari video sebelumnya itu kalian dapat tamu lagi nih pagi-pagi depan pintu. Kita disuruh ke mining ini. Terus di mining ini juga ada cutscene kayak cutscene yang untuk ngebuka mining lah. Nah, ini pertama kita buka yang tanah dulu nih. Tanah. Nah, di sini ada lantai-lantainya. Waktu pertama kali masuk di entrance doang baru bisa masuk lantai 1. Terus kita ini liftnya rusak apa? Ya, liftnya rusak. Nah, kita harus memperbaikinya. Gimana cara memperbaikinya? Kita harus masuk ke dalam banget. Ke dalam guanya sampai lantai kelipatan 5 ya. Baru liftnya itu bisa digunain. Misalkan aku mau ke lantai 5. Untuk ngebuka selanjutnya, nah kalian harus gacha batu ini nih. Nah, di dalam gua ini juga ada monster-monsternya, ada slime. Terus ada kayak kemarin ada aku ngelawan ulat-ulat gitu. Ada skeleton juga, udah upgrade. Kalau early access dulu cuman menurut gua apa? Setauku cuman slime doang. Nah, di sini nggak cuman slime nih. Aku tunjukin gimana cara turunnya ke bawah. Ke lantai berikutnya tuh gimana? Kita harus gacha batu satu-satu. Nah, ketemu. Nah, ini untuk masuk ke lantai berikutnya, tinggal jump in. Terus kalau kalian misalkan nih, aku udah sampai lantai 8. Tapi waktu di in-game-nya sama stamina aku udah habis. Terus aku keluar gimana? Kalian bakal bisa masuk sampai lantai 5 aja. Jadi harus buka sampai lantai 10 dulu baru liftnya bisa kebuka di lantai 10 gitu. Nah, itu tadi monsternya ya, monster ada ulat, ini juga ada ulat. Lumayan sakit maksudnya. Dari kill monster ini kalian juga bisa drop. Nah, ini contoh batunya dapat bronze ya. Bronze ore. Jadi nggak semua batu dapat bronze ore. Feeling. Di mana? Emang rada PR nih di dalam gua nih. Jadi kalian harus bener-bener siapin stamina sama kalau niatin mining dari pagi. Jadi setelah
siram-siram tanaman. Kalian langsung ke sini aja untuk lootingnya. Ya, ikhlaskan dulu lah. 1 hari. Wah, nggak dapet ini nih, jangan-jangan. Astaga, nggak dapet juga. Nah, ya ampun. Jump in. Oh iya, aku lupa mau nunjukin cara mining. Bukan cara mining, cara fishing atau mancing. Kalau misalkan udah capek nih, mau keluar tapi nggak pakai lift, bisa langsung ke tempat tali yang biasa terus exit mine. Yes. Gitu cara miningnya ya, guys. Nah, di sini aku tunjukin cara mancing ya. Di sini aja. Kita bisa mancing di siapa tahu kita dapat ikan yang bagus. Nah, kita langsung lempar ke tahan. Nah, habis itu lempar. Ada tergantung mau kekuatan berapa. Ada kekuatan 1, kekuatan 2, kekuatan 3. Nah, kalau ada muncul ikan gini. Tapi itu belum tentu ikan ya. Tarik. Wah, kalau yang gampang ditarik begini bukan ikan nih. Nah, kan bisa sampah. Yang didapat bisa sampah, bukan cuma ikan. Jadi gambarnya kelihatannya ikan. Cuman bisa sampah. Ciri khasnya kalau gampang ditarik itu bisa aja jelas bukan ikan. Kalau ada perlawanan, nah baru itu ikan. Aku mau kasih contoh ikan nih. Nah, ini sampah lagi nih. Ya ampun. Oh, flyer, dapat flyer. Itu buat apa juga? 2. Coba kekuatannya kecil aja. Nah, ini ada perlawanan nih. Agak sulit nih. Nah, kalau pas tenang gini kalian klik. Tapi kalau udah ada perlawanan kalian lepasin terus tarik lagi. Lepasin, tahan. Jangan sampai dilepas semua ya. Jangan sampai lepas terus. Ntar lepas beneran. Mancing ini emang rada PR nih. Aduh. Tapi kalau pas perlawanan gini terus ditekan terus itu bisa bisa putus juga ya. Logikanya sih gitu ya emang kan. Kayak mancing pada umumnya. Nah, kita dapat ikan flower horn. Ikan apa ini? Apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya ini flower horn? Kayak pernah tahu. Nah, itulah cara mancingnya ya. Nah, ini ada ulat. Kalau nggak salah ini ulatnya mahal ya ampun full. Salah. Inventory. Kita bisa lihat relationship di sini. Terus ini, di sini ada bukan milestone ya. Kayak misalkan naik level dari farming, terus nanti ada beternak, terus ada foraging. Foraging itu gathering ya, yang ngambil-ngambil bunga-bunga tadi. Harvest. Mining, diving. Diving kita belum ya, kita belum buka sampai ke quest diving. Terus ini nangkep serangga, ini mancing, terus ini combat tuh yang tadi masuk ke gua tadi yang lawan monster. Nah, untuk town rank kita harus ngumpulin di museum sama heritage. Yang ini belum ya. Aku mau karena di sini juga karena udah di sini juga mungkin aku jelasin cara crafting ya. Kemarin juga udah sempat crafting flower bucket. Ada baru nih di early access kita belum ada buat flower bucket. Nah, di full release sekarang udah flower bucket kayak kemarin. Karena ini kegunaannya penting banget nih buat di give ke penghuni asli di mana di pulau ini. Kenapa kayak kemarin misalkan aku kasih ke Everest ya atau Eva, yang NPC Eva kan ada bunga yang violet itu. Nah, dia nggak mau, tapi ketika violetnya aku bikin bucket dia jadi suka. Padahal di dalamnya kalau pembuatannya
ada violet-violetnya juga. Jadi nggak semua bunga itu apa, nggak semua barang gift yang kalian gift itu disukai. Khususnya bunga itu rawan banget untuk dikasih ya. Nah, kita buang flyer aja atau pupuk atau kompos atau fiber. Fiber aja kali ya atau aduh aku bingung mana yang dibuang. Flyer aja lah. Yang mungkin besok bisa dapet. Nah, kita balik ke rumah nih. Kita balik ke rumah. Nabrak. Kenapa sih kok kita ngomong-ngomong kok kita disuruh nyelamatin ini kot ini pulau? Aduh, di map nggak kelihatan. Ya jadi di pulau ini yang udah aku jelasin kemarin lautnya itu jadi item-item. Jadi ada minyaknya, ada limbah ya, limbah bilangnya limbah. Jadi tercemar. Anehnya tercemar tapi ikan masih ada. Atau emang gitu ya? Nah, ini aku bikin box satu lagi nih buat bahan-bahan kayak batu, koral, bronze. Terus kompos juga di sini. Terus sama aku juga udah beli seed, biji-biji benih-benih. Aku masukin. Nih bronze-nya juga aku masukin. Nah, udah. Terus ini aku langsung aja lah set biar cepet. Ini aku simpen dulu. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga di sesajennya itu yang apa? Aku bilangnya susah. Kadang susah dicari, terlanjur dikasih ke museum ternyata susah dicari, repot juga kan. Jadi aku simpen dulu. Tapi kalau misalkan kalian butuh uang di awal-awal, itu bisa dijual. Atau misalkan kalau ya tergantung pilihan kalian lah mau mau dimasukin ke museum, mau disimpan, mau di apa gitu. Tapi kalau aku simpen dulu buat dikasih ke sesajennya. Buat progres kan, buat progresnya cepet. Ini aku mau kasih yang double-double nih. Kalau belum ya dijual. Nih lalat double. Terus wabs tadi udah ya, ini jual aja kok gitu. Terus ini aku kasih. Dah, kau jual dulu lalat. Wabs kok lalat. Sempet nggak ya? Disempetin lah. Sampai jam 12 malam. Karena museumnya lumayan. Museumnya buka 24 jam. Jadi kalian masuk masuk jam 2 1 pagi nggak apa-apa. Realistik ya tapi. Kalau udah malam ya udah gelap juga. Nah, udah aku masukin. Kita balik ke rumah dulu. Kita balik ke rumah dulu. Udah telat, udah malam. Padahal ini ada banyak yang lootingnya ketinggalan nih. Jual aja nggak apa-apa. Kita ke rumah. Kita tidur. Apakah malamnya ini dapat mimpi lagi? Kayaknya enggak. Selesai catching. Nah, untuk lihat detailnya mungkin kalian bisa oh ya bisa dilihat. Nah, harga lebah lebah atau waps tuh beda ya sama lebah. Nah, ini harganya 65. Kalau kumbang tanduk itu harganya 45. Oke. Hah, capek juga ya. Capek di in-game harus kerja keras. Pulau ini kita keluar dulu, apakah ada tamu, kita lihat. Oh, nggak ada. Oh, ada mail tapi. Oke. Karena ada mail, kita baca dulu lah. Mungkin kalian nanggung banget ya. Bird gathering delay. Oh, besok ada festival pot
potluck. Oke. Mungkin sampai di sini dulu gameplay perjalanan Coral Island kita sebagai penyelamat pulau ini. Kita sebagai superhero, sebagai avatar ya. Kalau kalian suka dengan gameplaynya, atau dengan gamenya, jangan lupa like, share, dan subscribe. You make me feel like 11. Bye bye. Thank you.